Alat peledak Brigade Al-Quds menembus dan menghancurkan kendaraan tempur militer Israel. Penyergapan kompleks dilaporkan telah terjadi di lingkungan Sejaiyat Timur Kota Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 26 Mei, kabar ini diumumkan oleh Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam. Dalam rilisan video menunjukkan penyergapan kompleks yang menargetkan pasukan Israel yang telah maju ke TKP. Menurut Quds, para pejuang mereka melakukan operasi rekayasa canggih, meledakkan bom yang ditinggalkan oleh pasukan Israel bersama dengan alat peledak dilaporkan tembus hingga menghancurkan kendaraan militer Israel yang beroperasi di daerah tersebut. Detail rekaman menunjukkan para pejuang sedang bersiap untuk melakukan operasi. Dokumentasi kedatangan kendaraan Israel di lokasi penyergapan sekaligus momen ledakan dengan kepulan asap tebal mengepul ke udara saat alat peledak meledak. Angkatan bersenjata Yaman lakukan operasi militer tingkat tinggi memaksa jutaan warga sipil Israel mengungsi, mengingat rudal hipersonik Yaman diluncurkan dan menghantam Bandara Ben Gurion di Tel Aviv. Mengutip Palestine Chronicle pada 26 Mei, kabar itu diumumkan oleh Brigadir Jenderal Yahya Sari, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman pada Minggu 25 Mei 2025. Lebih tepatnya, Sari mengumumkan bahwa rudal balistik hipersonik telah diluncurkan di Bandara Lod. Peluncuran itu diklaimnya termasuk sebagai bagian dari operasi militer tingkat tinggi. Sari mengonfirmasi bahwa serangan rudal mereka mencapai tujuan, sekaligus memaksa jutaan warga sipil mengungsi dan memicu penghentian sementara operasi Bandara Tel Aviv. Lebih lanjut, menurut Sari, serangan rudal itu merupakan bagian dari blokade udara yang diberlakukan oleh Yaman terhadap entitas Israel. Bahkan diklaimnya bahwa blokade dan serangannya akan terus berlanjut, bahkan meningkat hingga agresi terhadap Gaza dihentikan. Negara Malta akan secara resmi mengakui negara Palestina. Perdana Menterinya, Robert Abela, menggambarkannya sebagai kewajiban moral. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Mei, hal itu diumumkan oleh Abela dalam pernyataannya di sebuah acara politik Minggu 25 Mei 2025. Abela membahas isu-isu lokal dan internasional dengan fokus yang kuat pada krisis kemanusiaan di Gaza. Ia berbagi refleksinya dari kunjungan baru-baru ini ke kamp-kamp pengungsi Palestina di Yordania, di mana ia bertemu dengan anak-anak yang dibawa ke Malta untuk perawatan medis. Dengan begitu, Abela menggambarkan bahwa aksi pengakuan Palestina sebagai kewajiban moral, di mana yang didorong oleh meningkatnya kekerasan dan penderitaan di wilayah tersebut. Abela bahkan mengutip tragedi kemanusiaan yang sedang terjadi dan mengakhiri perdebatan nasional selama 45 tahun mengenai masalah tersebut. Adapun pengakuan resmi dari negara Malta akan dilakukan bulan depan setelah konferensi yang dijadwalkan pada 20 Juni 2025 mendatang. Militer Israel kembali meluncurkan serangan bom. Kini targetnya adalah sekolah di Gaza. Krisis kemanusiaan dikabarkan semakin memburuk dan terbaru lebih dari 20 orang dilaporkan tewas. Mengutip Al-Mayadin dan Kabarni pada 26 Mei, aksi pengeboman itu diluncurkan Israel pada Senin 26 Mei dini hari, di mana pesawat tempur Israel mengebom sekolah Fahmi Al-Jarjawi di lingkungan Al-Daraj, kota Gaza, menewaskan lebih dari 20 orang. Dilaporkan oleh media Palestina bahwa sekolah itu telah menjadi tempat penampungan bagi keluarga-keluarga yang telah mengungsi. Serangan udara tersebut pun memicu kebakaran besar di dalam sekolah. Tim penyelamat kemudian mengevakuasi jasad korban yang hangus, menggarisbawahi betapa brutalnya serangan Israel tersebut. Dengan serangan bom terbaru ini menjadi bukti bahwa Israel melanjutkan perang genosida di jalur Gaza, sekaligus mengintensifkan penargetan warga sipil di tempat-tempat perlindungan dalam kampanye penghancuran yang tiada henti hanya dalam. Hamas dan Israel dikabarkan sedang sama-sama meninjau usulan gencatan senjata 60 hari, termasuk pembebasan 10 sandera dalam 2 tahap.
Mengutip Al-Mayadin pada 26 Mei, hal itu diumumkan oleh mediator Palestina Amerika sekaligus pemimpin senior Palestina, Bishara Bahbah. Usulan Bahbah diajukan dalam koordinasi dan telah disetujui oleh utusan Amerika Serikat Steve Witkoff, menguraikan kerangka kerja komprehensif untuk gencatan senjata 60 hari, termasuk pembebasan 10 tawanan Israel dalam 2 tahap. Sekaligus dimulainya pembicaraan langsung yang bertujuan untuk mengakhiri perang di Gaza. Menurut Bahbah, tahap pertama pembebasan tawanan akan terjadi pada hari pertama gencatan senjata, diikuti oleh tahap kedua pada hari ke-7. Gencatan senjata juga akan memastikan masuknya truk bantuan ke Gaza setiap harinya. Usulan itu juga mengharuskan Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya untuk menahan diri dari tindakan permusuhan terhadap Israel selama masa gencatan senjata. Ini termasuk komitmen untuk menghentikan penggunaan, pengembangan, dan penyelundupan anak-anak dan warga sipil Gaza jadi target serangan udara Israel terbaru pada Senin 26 Mei 2025 dini hari. Dilaporkan banyak dari mereka terbakar hidup-hidup. Mengutip Palestine Chronicle dan Kabarni pada 26 Mei, saksi mata menggambarkan pemandangan mengerikan penuh api dan jeritan. Tepat setelah pesawat tempur Israel menyerang tempat-tempat yang melindungi warga sipil. Rekaman video saksi mata yang beredar di internet menunjukkan pemandangan mengerikan berupa tubuh-tubuh terbakar, di mana sebagian besar adalah anak-anak saat tenda-tenda di sekitar sekolah dilalap api. Dikabarkan bahwa Israel melakukan 2 serangan udara, yaitu di sekolah di kota Gaza dan sebuah rumah di Jabalia, Gaza Utara. Terkini setidaknya 50 warga Palestina tewas, 30 orang diantaranya merupakan korban tewas di sekolah Fahmi Al-Jarjawi di lingkungan Al-Daraj, kota Gaza. Sementara itu, militer Israel mengonfirmasi dengan mengklaim sekolah tersebut telah diubah menjadi pusat komando dan kendali Hamas, meskipun tidak ada bukti yang diberikan untuk mendukung tuduhan tersebut. Seorang pejabat tentara Israel dengan tanpa disebutkan namanya mengklaim bahwa Hamas berhasil memproduksi ratusan roket baru. Dengan begitu, ia juga mengemukakan kekhawatirannya di mana roket-roket baru Hamas justru bisa mencapai Israel. Mengutip Kabarni pada 26 Mei, hal itu dilaporkan oleh sumber utama Yediot Ahronot beberapa waktu ini. Dilaporkan seorang pejabat tentara Israel yang mengatakan bahwa Hamas telah berhasil memproduksi ratusan roket baru. Itu diklaimnya yang mengindikasikan bahwa puluhan roket tersebut justru dapat mencapai Israel. Sehingga dengan berhasilnya Hamas memproduksi ratusan roket baru itu justru meningkatkan ketegangan di jalur Gaza. Hamas menunjukkan kemampuan mereka untuk mempertahankan bahkan memperkuat persenjataan meskipun wilayah Gaza berada di bawah blokade ketat selama bertahun-tahun. Roket-roket ini diyakini memiliki jangkauan yang bervariasi dan dapat mengancam wilayah-wilayah di Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.